Perkenalkan, nama saya Kizi Cesaria Bruginting, NIM saya 22011142007, dan di sini saya akan mengerjakan tugas rutin saya yang ketujuh, yaitu bagian-bagian gitar, mengenal kunci, dan banyak lagi. Jadi, pada hari ini, untuk yang pertama, kita akan membahas pengenalan gitar akustik. Nah, gitar akustik itu memiliki 6 senar, ada senar 1 sampai senar 6. Jadi bagian-bagiannya itu ada head, neck, dan body. Itu bagian utama pada gitar. Jadi seperti video yang sebelumnya juga, kita kan sudah membahas bagian-bagian gitar apa dan fungsi-fungsinya. Di sini saya akan menyampaikan secara garis besar saja. Karena video yang kemarin sudah menyangkut tentang bagian-bagian gitar dengan bagian-bagian terkecilnya juga sudah kita bahas ke yang kemarin. Jadi di bagian gitar itu yang bagian-bagian umumnya itu ada body, leher gitar, dan kepala gitar atau head. Nah, tadi kan saya bilang senar gitar ada 6. Jadi senar yang pertama itu mulai dari bawah. Cara menghitung senar gitar itu mulai dari bawah. Nih, ini senar 1, kunci E, tuh. Senar 2, kunci B, senar 3, G, senar 4, D, senar 5, A, dan senar 6 kembali lagi E. Jadi senar itu, kalau senar 1 dia suaranya itu pasti nyaring ya. Kalau dia sudah mulai ke atas, pasti suaranya itu akan menjadi bass atau lebih besar. Tuh kan? Oke. Kemarin juga saya sudah membuat video tutorial tentang bagaimana cara menyetem gitar. Cara menyetem gitar itu bisa kita lakukan. Ada aplikasi tuner, bisa kita cocokkan dengan menggunakan piano, atau bisa juga kita buat dengan feeling kita sendiri, seperti nah, itu juga melatih feeling kita, kuat nggak feeling kita ini untuk mendengar suara gitar yang pas dan benar, seperti itu. Jadi itu juga perlu kita lakukan untuk melatih pengingatan kita atau yang sering disebut dengan feeling kita. Nah, kuncinya semuanya kita harus belajar. Oke, kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan belajar bagaimana kunci-kunci gitar. Oke, mulai yang pertama saja, saya akan membahas kunci C. Kunci C. Kunci C, jari telunjuk di senar kedua. Nih, jari telunjuk di senar kedua. Jari tengah di senar ke-4, jari manis di senar ke-5. Oke, jadi ini adalah kunci C. Oke, jadi usahakan usahakan kuku kita juga pendek supaya gampang untuk menekan senar tersebut. Oke, kita lanjut ke kunci D. Kunci D, jari tengah di senar pertama. Nih, fretnya bisa kalian lihat. Jari telunjuk di senar ke-3, jari manis di senar kedua. Nih, fretnya bisa kalian lihat ya. Ini 1, 2, 3. Itu kunci D, oke? Sekarang kita lanjut ke kunci E. Ke kunci E, jari tengah di senar ke-5, jari manis di senar ke-4, dan jari telunjuk di senar ke-3. Nih, bisa kalian lihat fretnya kan? Ini E. Oke, kita masuk ke kunci F. Kunci F tidak
tidak jauh beda dengan kunci C. Ini tadi kunci C, kita tinggal pindahkan saja jari tengah ke bawah dan kita tambahkan jari manis kita. Oke, kita sekarang belajar cepat saja ya, karena kemarin kan sudah dibuat video tutorial tentang ini juga. Jadi kita masuk ke kunci G. Ini kunci G. Kunci G, jari tengah di senar 6, jari telunjuk di senar kelima, dan jari manis di senar yang terakhir atau senar pertama. Oke, kunci A. Nih, bisa kalian lihat? Oke, jari manis di senar kedua, tengah ketiga, dan telunjuk keempat. Oke, seperti itu bagian-bagian dari kunci gitar. Nah, kita kan sudah tahu chord-chord gitar itu seperti apa. Tadi kan sudah kita pelajari. Jadi sekarang kita mau membahas tentang rhythm atau mengejreng gitar, atau sering disebut dengan teknik strumming. Oke. Cara membunyikan semuanya atau sebagian senar gitar ini bersamaan sehingga menghasilkan bunyi yang enak didengar dan indah. Jadi, jenis ritme tergantung pada lagu yang akan kita mainkan. Misalnya 4/4, 3/4 itu tergantung dengan lagu yang akan kita mainkan nantinya. Nah, bisa saya contohkan beberapa teknik strumming. Nah, itu satu teknik strumming. Ini dua teknik strumming. Tiga teknik strumming. Oke. Karena di video-video saya juga sudah banyak saya mencontohkan bagaimana saja teknik-teknik strumming. Oke, kita sekarang cuma membahas 3 saja teknik strumming. Nah, untuk yang keempat, kita sebagai pemula, kita itu bisa menggunakan teknik petikan atau picking. Lakukan saja dulu hal-hal yang biasa, misalnya jempol ke senar ke-6 atau senar ke-5, telunjuk kita ke senar yang ketiga, jari tengah kita ke senar yang kedua, jari manis kita ke senar yang pertama. Lakukan saja dengan sederhana dulu, nanti kita pasti akan bisa membuat teknik picking yang lebih luar biasa lagi atau yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, yang kelima, kita masuk kepada melodi. Melodi gitar itu gunanya untuk memperindah lagu dengan nada-nada yang dikeluarkan oleh senar gitar. Biasanya pemain gitar memainkan melodi dengan baik karena dia memang sudah ahli dalam bermain melodi pada senar gitar seperti itu. Kenapa dia menggunakan teknik melodi? Karena teknik melodi ini salah satu teknik yang membuat lagu kita itu menjadi lebih enak didengar dan lebih baik tentunya. Nah, yang keenam, menentukan kunci gitar. Menentukan kunci gitar pada sebuah lagu itu bagaimana ya? Contohnya, kita membuat lagu naik-naik ke puncak gunung. Jadi apa saja kunci-kunci dari naik-naik ke puncak gunung itu kita harus kita ketahui. Bisa dengan melihat partitur, atau bisa merasakan, atau bisa kita memainkan feeling kita. Tetapi kita sebagai pemain gitar yang baik itu lebih baik kita mengandalkan perasaan kita atau feeling kita. Jadi pasti itu akan terdengar lebih enak dan lebih baik gitu. Di video yang sebelumnya juga saya sudah mencontohkan bagaimana perpindahan kunci. Misalnya naik
sehingga saya bisa menentukan kunci-kunci mana saja yang uh, akan digunakan pada lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Nah, jadi sekian dulu video pembelajaran tentang gitar, tentang gitar akustik. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya minta maaf. Dan video ini juga sangat mendukung sebagai tugas rutin saya di minor saya di gitar. Oke, selamat malam. Terima kasih.